Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pelajaran kita sekarang masih membahas mengenai maf'ul, ya, maf'ul bih. Maf'ul itu kalau bahasa Indonesia kan pelengkap, penderita yang kena perbuatan oleh si fa'il. Nah, jadi kita sudah belajar bahwa maf'ul bih atau pelengkap penderita itu ada 4. Kemarin pertama mengenai baris, yaitu wajib nasab. Itu sudah diterangkan. Maksud nasab itu baris di atas kalau 1, kalau jamak taksir baris di atas, kalau 2 diganti alif sama nun. Kalau banyak laki-laki diganti waw sama nun. Kalau banyak perempuan ganti atasnya adalah ke bawah. Itulah selesai. Itu contoh-contohnya. Ya. Sekarang diteruskan ke ini lagi. Nah, nomor 2 ini lagi. Kan tadi 4 bahasanya. Pertama nasab atau mansub. Cuma nasabnya itu beda-beda. Kalau dia bentuk 1 kata bendanya, kemana barisnya nasabnya itu? Atas. Kalau dia bentuk jamak taksir, kemana? Bawah. Enggak, ke atas juga. Sama itu. Sama. Ke atas juga. Jadi jamak taksir sama bentuk tunggal sama-sama ke atas. Ya. Kalau dia 2, digantilah alif dengan nun. Ya, biar laki-laki perempuan sama itu. Kalau dia bentuk banyak laki-laki, tanda nasabnya Dibuang. wow dengan Ya. Cuma membaca 2 dengan banyak laki-laki dibedakan. Yang satu dibaca misalnya muslimaini, yang satu dibaca muslimina. Nah, itu membedakan bahwa muslimina ini dalam keadaan nasab tapi banyak laki-laki. Kalau muslimah ini dalam keadaan nasab cuma 2. Kalau dia banyak perempuan, ada alif sama ta, maka baris di atas nasabnya ke bawah. Nah, itu aja. Salah saya itu. Salah saya bisa disimpan di memori itu, berulang-ulang. Nah, sekarang pelajarannya lagi, yaitu maf'ul dapat dihilangkan maf'ulnya. Kok nana aneh. Bukan soal nasab lain, maf'ulnya dihilangkan. Maf'ul bihnya. Maf'ulnya dihilangkan. Dihilangkan. Selain daripada maf'ul yang awak pelajari itu, ada sorih, tidak sorih. Awak kan mau belajar maf'ul dan sorih baru kan. Dan semata-mata jadi maf'ul. Kini dapat dihilangkan. Sebab ada dalalahnya. Dalalah itu indikasi ya. Sebab ada dilalah. Dilalah bentuk banyak kok. Dalil. Dilalah itu bentuk banyak itu. Dalil. Kenapa dihilangkan maf'ulnya sedangkan awak mengaji maf'ul, kini maf'ul bisa dihilangkan. Ya, karena ada penunjuk, ada indikasi. Ada yang mengarahkan atau indikasi untuk itu. Misalnya ini ya, berlambat-lambat. Ini ro'a ini
Bentuk apa ini ro'a? Madi. Fi'il madi biasanya ini kenapa ro'ati pula, baris bawah pula dia. Coba selesaiin. Saya do fi'il baris bawah fi'il madi. Kan. Batu Rizki. Ketemu urusan Syiah ya, Pak. Garis bawah itu sudah Ketemu. Kalau baris bawah itu sudah menyatakan isim. Ya, jadi yang tiganya, yang kan fi'il madi itu yang pertama kan 3 huruf, ada namanya sulasi mujarrad semata-mata 3 huruf. Ada nanti sulasi mazid, mazid berarti ditambah. Ada tambahan 1 huruf, ada tambahan 2 huruf, ada tambahan 3 huruf. Kemudian ini yang 3 hurufnya apa ini? Ro'ata. Enggak ya. Ro'a. Ya, asli 3 hurufnya adalah ro'aya. Ya, Ro'aya. Oh itu. garis bawahnya dia. Ya, ro'aya. Itu maka namanya rakyat. Rakyat itu bahasa Arab teman. Rakyat. Ya, rakyat itu sudah masdar itu. Jadi rakyat artinya yang digembalakan, yang dipimpin, yang diarahkan. Maka sangat diminta pertanggungjawaban pemimpin. Jadi pemimpinku nak murah dong. Jangan berlomba-lomba jadi pemimpin. Memang kalau awak rancak, ya pahala kadang. Kalau berulah-ulah, terima bagian. Jadi ra'a ini fi'il madi. Jadi dia kalau perempuan tentu ra'aya, tentu ra'at, gitu. Jadi ini mati aslinya, cuma dikasih menjadi ra'ati karena al-masyi, al kan mati. Ya. Nah itu makanya itu. Al-masih. Jadi al-masyah ini, jadi apa gunanya ini? Maf'ul. Tak tumbuk jalan baru. Tadi lagi baris. Masih tak tumbuk. Jadi itu. Jadi khabar. Ya, jadi fa'il. Kan ada barisnya masyatu. Ya, ro'atul masyatu. Jadi fa'il. Ya, jadi fa'il kan dia la ro'at lah, la ro'ayat lah, ro'at. Jadi ra'atil masyiyah. Jadi masyiyah itu jabatannya atau i'rabnya menjadi fa'il. Pelaku daripada ra'at. Kalau dilihat bentuknya masyiyah, bentuk isim fa'il, isim maf'ul atau masdar. Isim fa'il. Isim fa'ilnya sudah nampak itu masyiyah, perempuan. Kalau laki-laki masyi. Nah, ini juga sudah jadi bahasa Indonesia, tamasa, cuma dimodernkan orang sekarang dharma wisata. Masyi ini artinya orang pejalan kaki. Jadi ada tertulis nanti ra'atil masyiyah. Nah, jadi telah memelihara, telah merakyat. Kalau orang merakyat itu artinya orang yang menjaga itu. Oh, apa itu merakyat bananya. Itu hebat loh. Tapi kalau apa itu nak merakyat, mencaki rakyat terjun. Jadi ra'atil masyiyah. Jadi telah merakyat, memelihara si pejalan kaki itu. Kan ada nampak maf'ulnya? Tapi ada indikasi, ada dalil menunjukkan pasti ada maf'ul. Jadi kalau ada berjalan kaki memelihara si pejalan kaki itu, dia memelihara si pejalan kaki itu merakyat dia, pasti ada kalau jalan kaki kan biasanya dipijak apa? Tanah. Selain dari tanah, nan dipelihara orang waktu memijak apa? Tanaman atau rumput. Itu mengko nan kuning itu apanya? Maf'ulnya. Jadi bisa dihilangkan
ra'atil masyah. Lah paham orang, lah maklum orang bahasa do. Nan dipeliharonya dan tidak diinjak-injaknya adalah rumput yang dipelihara bagus. Ya, ini dia. Lai paham tuh. Maf'ul bisa dihilangkan, tapi ada penunjuk, ada dalil dilalahnya. Jadi melihat Quran tuh beko seperti itu. Ya. Usubah, Pak. Ra'atil masyad. Itu kan apa? Wasibah. Ya. Usubah. Usubah. Ya. Usubah. Usubah itu artinya rumput. Rumput ini bukan rumput sembarang, ini rumput yang bagus yang dipelihara itu. Di taman ya. Iya. Kan sering orang membuat merek-merek di jalan. Seolah-olah rumput itu berkata, mereknya Bu Ana Pak Bet di Peliharalah aku. Cintailah aku. Cintailah aku. Cintailah aku. Ya, maksudnya kok rumputnya rumput mahal tuh nanti dijago untuk rancak tuh. Ada mini balang. Jadi ra'atil masyatu atau ra'atil masyah. Lah tahu orang tuh. Di atas kan enggak, di atas kan tidak ada maf'ulnya. Inilah ras di bawah perlihatkan. Berarti dihilangkan maf'ulnya sebab ada dalil yang menunjukkan. Jadi nampaknya sudah main perasaan ya. Main perasaan. Tinggi. Lai paham? Lai paham tuh? Mafhum? Wah, maksudnya mengerti Pak, tapi tinggi artinya. Analisanya. Ya, jadi masih ya pertama kita belajar bahwa maf'ul itu adalah kata benda. Ada pula dalam bentuk jumlah. Itu yang kalau maf'ulnya kata benda berarti dia namanya kalau bersih atau sarih. Kemudian itu pun dibagi-bagi. Ada nanti bentuk satu, ada bentuk dua, ada bentuk banyak. Itu pun barisnya beda-beda. Setelah itu ada pula maf'ul dihilangkan karena ada dalil yang menunjukkan. Ini agak tajam rasanya gitu, perasaan. Jadi waktu membaca ayat, nampak itu. Berarti nanti ada contoh di bawah. Apa ciri-cirinya itu Pak? Ciri-ciri kata kerjaan yang itu? Enggak ada, lihat saja kalimatnya seperti inilah kan. Menjaga si pejalan kaki. Memelihara si pejalan kaki. Lah tahu waktu. Berarti si pejalan kaki pemelihara biasanya kalau batu kan tidak dipelihara, dipijaknya. Berarti ada menunjukkan rumput. Jadi bisa dihilangkan rumput. Coba nomor 2 lihat seperti ini. Jadi kalau diuraikan ra'at fi'il madi, masyah fa'il. Lalu mana maf'ul? Hilang. Usubah. Bisa dihilangkan, dihazab. Karena apa? Karena sudah ada dalil yang menunjukkan. Biasanya kalau begitu caranya berarti rumput lah itu. Coba yang nomor 2. Apa bacaannya? Hal. Hal itu apa itu? Kata kerja kah? Kata kerja atau isim? Huruf. Huruf. Huruf, Pak. Huruf. Huruf apa namanya? Bertanya. Istifham. Istifham itu apa artinya istifham? Bertambah alif sinta. Bertanya. Minta paham. Ya, minta paham, minta dijelaskan, minta mengerti. Oh ya, minta ini paham ya. Iya, minta kan alif sinta. Ya, istifham. Kalau 3 hurufnya apa itu? Kalau mujaradnya? Fahima. Fahima. Iko kawan-kawan yang tidak belajar bahasa Arab bukan memperene dia lah selamat tinggal.
jauh di bawah awak lah di atas bukit. Ya. Jadi hal adalah huruf istifham, bertanya. Kalau ra'aita, itu apa itu ra'aita? Madi. Oh, fi'il madi. Ya, fi'il fa'il langsung aja lah. Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Kalau khalilan jadi apa gunanya? Maf'ul bih. Maf'ul. Maf'ul. Kan itu. Jadi bikin orang pertanyaan. Hal ra'aita khalilan? Lai Hal angku ra'aita lihat si khalilan? Khalil tadi. Apakah telah melihat Anda si Khalil? Terus ini menjawab. Jawabnya takahwa. Ra'aituhu. Dia nanti menjawab. Dia bisa dia menjawab nanti. Iko kan hula wak keluar. Bisa nanti dijawabnya di sini. Ra'aitu. Ya. Berarti ini di atasnya ini dulu. Bentar ya. Ini terlampau nih. Di sini lagi. Ra'aitu. Karena awak nak dulu ngecek seperti itu mah. Saya nampak tadi Sultan di atas di pasar gua. Lai yang boleh tadi. Takkan tak disebut. Tidak diulang lai Sultan di atasnya. Ini dia. Ra'aitu. Habis itu saja. Dibuat begini. Ra'aitu. Seperti ini. Alah. Ra'aitu. Saya melihat. Ma fa'ilnya kok. Ma maf'ulnya. Dihilangkan. Ma maf'ulnya dihilangkan. Maf'ul dihilang. Nama maf'ulnya si koma. Hu. Hu itu baliknya ke si Khalil. Khalil. Berarti boleh dihilangkan karena sudah ada indikasi menunjukkan dari pertanyaan dia. Lah, paham? Insya Allah. Ini udah mulai. Gitu. Itu alat awak cari besok membaca Al-Quran. Cuma di awakku supaya agak murah, gue terjemahan kan begitu saja. Ya bang, tuannya ke di barajalannya balik dari dasar tak mungkin. Lamu. Itu nomor 3. Akunya. Coba kita baca nomor 3 kok. Surat Duha. Ma wadda'aka rabbuka wal-laili wa ma idza. qala. Coba ulang pangkal balik. Ini kalau ulang pangkal baru tak kena. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu dia. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Kalau ma, apa tuh ma? Huruf apa fi'il atau isim atau kata benda? Ma. Huruf ya. Isim maf'ul. Huruf ya. Huruf kan? Ya, huruf nabi namanya. Kan tidak. Ya. Wah. Kalau wadda'a, bentuk apa wadda'a? Fi'il madi. Iya, fi'il madi. Itu fi'il madi itu. Cuma ditambah apanya sahur, digandakan di tengah. Kalau ada membuat ya wadda'a. Ya wadda'a. Karena ada waktu Nabi Muhammad datang ke Madinah mah disambut orang tola al-badru alaina min saniyatil wida. Wida itu wida itu masdarnya. Tapi kalau wadda'at taudi' jadi konda wida. Wida itu artinya atau wadda' meninggalkan. Wadda'.
meninggalkan. Ya, jadi tidak meninggalkan. Mana fa'ilnya di sini? Rob, Ka. Robbu, Rabbuka Tuhan. Tuhan. Rabbu. Robbu. Enggak, itu terlalu kancang dong. Nan yuk nampak sih. Ya, Oh. ya. Oke. Lah, ya lah sanjang. Nah, Apa? mana fa'ilnya? Rebu. Rabbu, ya, betul. Iya. Ya, jangan dicari huwa lagi ya. Jadi Rabbu. Itu maka mawadda'aka. Daga. Robbuka. Rabbuka. Sama Ini Udi. ini ka yang di apa? Ka yang di wadda'a. Oh, itu maf'ul. Maf'ul. Kalau ka yang di rabbuk, Mudah Oh, mudah nilai. sudah pun nilai. Kan lajaleh itu. Wah. Apa terjemahnya kalau gitu? Tidaklah meninggalkan atau membiarkan akan engkau Muhammad Tuhanmu. Ya, siapa yang tidak membiarkan engkau? Tuhan kau. Tuhan engkau. Nah, terus berikut wama qala. Dan tidak berkata. Dan tidak benci atau marah. Dan tidak marah Tuhan engkau. Kan gitu? Ditegur. Ya, dan tidak marah. Kan gitu? Iya. Qala ini artinya kan ini kan meninggalkan, ini tidak marah. Ini kan qala fi'il madi juga ini. Iya. Cuma dia berpenyakit. Kan ada huruf illat. Qala. Ya. Bukan qala tapi qala. Qala ya. Kalau diperhatikan situ mana kan mestinya ada fi'il. Fa'ilnya mana qala ini? Huwa rabbuka. Ya, betul. Huwa balik ke rabbuk ya. Mana maf'ulnya? Enggak ada. Karena sudah ada menunjukkan bahwa maf'ulnya itu adalah ka. Ini dia. Ka ini. Ka yang ini ka siapa ini? Muhammad. Cuma kolanya ini digantiannya ini naik jadi alif. Ini karena ada dhamir dekat dia, maka dinaikkan dia menjadi bentuk alif jadinya. Jadi yang tersembunyi ka ini. Jadi sebenarnya yang tersembunyi maf'ul yang di sini. Jadi mawadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Ka-nya itu disembunyikan. Jadi kayaknya Pak, cara membedakannya Pak, kola yang biasukus sama yang ini. Kolaka. Kola yang sini. Undang-undang kalau dia pakai huruf illat, kalau dekat kepada dia nanti dhamir, diberdirikan sama seperti hadaya. Misalnya hadaya kan pakai ya itu. Kalau didekatkan misalnya telah memberi hidayah kepada kami, maka diberdirikan ya-nya itu hadana. Itu makanya membaca apanya itu alifnya itu tidak tanda panjang, biasa saja itu hadana. Ada orang mengatakan kalau taga alif beko sebenarnya tidak gantiannya. Berarti kalau bacanya kola ya atau tetap kola? Ini tetap kola dibacakan huruf illat. Ini begitu juga. Wa ma qalaka. Jadi yang pelajarannya di sini adalah kolanya ini yang disembunyikan. Fungsinya menjadi maf'ul. Fungsinya menjadi maf'ul. Nah, itu dia. Kalau bahasa ayat. Cuma awak de Assalamualaikum baca ayat itu dia lantang-lantang ndak karu-karuannya, ndak ada ilmunya. Beko dulu maksudnya bamangko dihilangkan. Itu mangko tiba de kurban ko fa Israel kan ada. Cobalah. Inna
a'tainakal kausar. Terus Kausar. lagi. Fasolli Fasolli lirabbika Bika wanhar. Aturannya kan beitunan pas itu. Fasolli lirabbika wanhar lirabbika. Tapi tidak pakai rabbika belakang lain. Tapi lain gayanya itu bahasanya. Fasolli lirabbika. Kalau fasollinya, salatlah engkau Muhammad. Disabutkan tuh di mukonya lirabbik karena Tuhan engkau, jangan karena yang lain-lain. Terus tiba kurban wanhar kan fil amarnya ada, salli fil amarnya. Aturannya kan fasalli lirabbika wanhar lirabbika, itu enggak, tapi enggak tuliskan rabbika lain. Maka dipahami orang kalau begitu, kalau salat mesti karena Allah. Tapi kalau berkurban, ya mungkin supaya dipuji orang, supaya laku gale hawa, ya silahkan aja. Tapi tentu pahalu ke orang itu minta. Jadi bisa saja di dabi jawi gadang supaya tanamu awak, ya itu boleh-boleh saja. Kan sampai ke situ paham. Sebab Allah lah tahu. Tapi kalau sholat kalian jangan karena mentua, jangan karena atasan, jangan karena lain-lain, wajib karena den. Tapi kalau meragih kalian, ya mestinya memang karena den. Tapi kalau kalian supaya puas, hidup kalian supaya puji-puji orang, bolehlah. Ya, kan dalam maksudnya. Lah tahu Allah perangai awak. Ya, jadi itu, tapi itu tidak masalah maf'ul ya, masalah gaya bahasa. Nah, jadi sini ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya ini mana maf'ulnya, Pak? Ada ka itu. Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Mafhum? Lain mengerti? Di atas dengan di bawah pengertiannya, Pak. Berarti pengertian sama di atas dengan di bawah. Yang tidak pakai ya. Iya. Ini yang ianya itu ganti ke alif undang-undang. Kalau dia nanti berpenyakit huruf ya atau nakis ya, kalau dia dekat kepadanya dhamir, maka diberdirikan. Lihat nanti apa itu. Misalnya apa itu yang misalnya paham kita. Hadaya misalnya. Kalau hadaya dibuat maf'ulnya, misalnya telah memberi hidayah kepada kami Allah misalnya kan. Hadana. Itu makanya alhamdulillahillazi hadana walihaza. Maka hadana berdirilah alifnya itu, ya-nya itu. Gitu. Lah ya. Coba lihat ke bawah lagi. Coba ini dibaca. Yang ini nomor 4. Alaikal Qur'ana litasqa. Terus illa ya illa tazkiratun lima yakhsha. Coba kalau ma ini ma apa ini? Ada illa, murah mengenalnya. Kalau ada ma, ada illa, ma apa ini? Ya napi, murah ya. Ya napi tidak. Ma napi. Oke, anzalna bentuk apa anzalna? Fi'il madi, fi'il fa'il ya. Alaika apa alaika? Jar majrur. Jar majrur. Qur'ana jadi apa gunanya? Maf'ul bi. Ya. Sarih atau gairu sarih? Sorry. Ya, sorry. Ya. Terus sebenarnya alaika ini maf'ulnya juga. Kan sama juga ini sebenarnya. Tidak kami turunkan terhadap engkau Muhammad akan Al-Quran, kan berarti 2 ini sebenarnya. Ya. Apa itu? Litasqa. Ini lam taklil namanya. Ya. Untuk menyulitkan engkau. Jadi Quran diberikan kepada engkau bukan untuk menyulitkan engkau. Melainkan kecuali
kecuali tazkiratun. Nah, kecuali tazkirah adalah peringatan atau pelajaran lima yakhsha bagi orang yang takut. Takut Yakhsha. jam 7 yang takut. lima yakhsha pelajaran bagi orang yang takut dianya orang. Nah, kan nggak ada maf'ulnya sini. Enggak. Saya lupa ini di pangkal Al-Qur'an ini. Ma anzalna ya, lihat Quran. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa ila tazkiratul liman yakhsha. Jadi Al-Quran bukanlah untuk menyulitkan engkau Muhammad, tapi dia diturunkan untuk menjadi pelajaran bagi engkau dan juga bagi umatnya. Ah, yang tersembunyi di sini adalah ini, Allah. Allah jadi apa gunanya? Maf'ul. Maf'ul. Nah, nampakkah di sini, adakah dituliskan maf'ul sini? Enggak. Enggak. Nah, itulah namanya pelajaran kita yang kedua ini. Kan ada 4 masalah menyangkut maf'ul. Ya. Pertama, Nasab. ya disebutkan maf'ul itu hukumnya wajib nasab. Salah saya itu. Yang kedua bisa dia hilang. Dihilangkan. Tapi ada dalil yang menunjukkan. Ada dalil yang menunjukkan. Ini dia. Jadi yang kelima, coba mulai yang kelima. Coba baca yang kelima. Aina suraka. Hal yastawi bentuk apa? Ilmu dari. Ilmu dari. Nah, cuma dia berpenyakit. Ya, berpenyakit ini. Apa fi'il madinya 3 hurufnya ini? Sawaya. Sawaun. Oh, sawa. Ya. Sawah itu sudah masdarnya itu. Sawaya. Sawah. Sawah itu kan data. 2 huruf, Pak? 3 lah, nggak boleh 2. Kan Sawah, sawaya. pakai alif gitu. Pakai ya dia. Oh, pakai ya. Ya, ini Ya, kan tambahan ini. Oh, Tambahan bukan sawaya. bertambah alif ini bertambah alif sama ta istawa. Nah, kalau aslinya sawaya, sawah. Sawaya. Itu makanya berat dugaan Ustadz bahwa bahasa kita dinamakan sawah. Sawah. Ya, sawah itu kan data tuh. Ya. Jadi pengertian orang sawah itu ya sawaun alaihim. Sama saja. Data jadinya. Ya data. Oh, sawah tuh. Iya. Data. Saja orang Minangkabau data. Ya, data Cuma jadi- cucu-cucunya kini tidak bara orang dan pandai lah. Ya, ya. Ya. Jadi hal yastawi fil mudhari. Mana fa'ilnya? Wah. Yastawi. Ikut nan tahun nan dake ku ambil sekali ya. Allazina. Iko pola fi'il fa'il atau pola mubtada khabar? Oh, fi'il fa'il. Ya, kalau fi'il fa'il boleh fa'ilnya 2 3? Boleh. Kalau pola mubtada khabar, Enggak, tidak boleh. ya boleh, mesti 1 sama 1, 2 sama 2, Ya, 1 perempuan sama sama 1. perempuan. Kalau fi'il fa'il boleh, fa'ilnya 2 boleh 3. Yang hanya syaratnya mesti laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu aja. Pola-pola dan lawak sabu itu kanak-kanak tuh. Tapi ya memang ya nambah lah gaya beraja aku tentu ya lama laki lama toreh itu penganak. Apa-apa dia baru alun tumbuh torehnya lain. Jadi fa'ilnya allazina ya'lamuna. Nah, itu fa'ilnya, jumlahnya itu. Jadi itu mengkawak fa'il itu adalah berbentuk jumlah namanya. Alun ada semua ambo fa'il itu adalah soreh. Alun ada lain. Jadi kalau begitu, coba terus dibaca. Hal yastawil lazina. Ya'lamuna. Terus
Wallazina. Ya'lam. Ah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, ini ayat juga ini. Ya'lamu. Ya. Coba terjemahkan. Apakah Sama orang yang ya, orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Nah, itu. Ada nggak maf'ulnya itu? Enggak. Ah? Enggak ada. Enggak, sekarang tertulis. Sebenarnya ada maf'ulnya apa enggak? Ada maf'ulnya. Pasti ada. Lazina. Aduh, bahasa Indonesia. Misalnya begitu sama orang kayu, sama orang punya dengan orang tidak punya. Maf'ulnya kira-kira itu. Harta. Oh, pengetahuan. Ilmu. Ya, kalau itu ilmu, kalau itu harta. Iya. Nah, berarti jadi maf'ulnya dihilangkan ya. Nah, itu betul pula. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang tidak? Berarti ada yang diketahuinya. Ya, taruhlah kita simpulkan orang yang mengetahui Allah dengan orang tidak mengetahui Allah. Nah. Cuma pertanyaan ini lain pula. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Iya. Ya. Kalau gini ayatnya bukan untuk dijawab, anak-anak pun pandai jawab. Samakah putih dengan hitam? Jawab dia anak SD, enggak. Tapi maksudnya itu, enggak itu maksudnya doh. Samakah gelap dengan terang? Enggak. Maksudnya lajalih kalam semua nan tarang enggak sama bamangku barado di kalam juga. Baitu mana maksudnya itu? Aku betul pula. Samakah orang yang mengetahui dengan orang tidak? Jadi pengertiannya di situ jangan jadi orang bodoh gitu. Halus bahasanya. Ya, jadi kalaulah mengetahui Allah, mengetahui konsep hidup, mengetahui hakikat sebenarnya, selamatlah. Cuma kan kawan-kawan tidak sampai pengananya. Dan dipoles-polesnya basi tua, dapat bet. Dan dipoles-polesnya macam-macam. Makanya bukan mula malih hamba kalau nak teragak mengaji ndak kalau bisa bim selebim tibo di masjid itu lagi. Ikut tapaso menambah angin, tapaso mengkontrol apa, paso dicuci lo macam. Beli pertelet lo. Tapi iya dicuci. Nan kawan kan itu dia bihannya hari untuk dia itu. Ini baru dia bro. Ya, balalai penganak sampai ke sini. Lah, jadi kok maf'ulnya maka saya buat di sini kosong. Berarti ulama mako celai coba. Al-Quran juga tuh. Aina suraka. Iya. Aina surakai. Ini ada ini. Aina suraka illazina. Allazina Kuntum taz'amun. Ya, taz'amun. Aina suraka illazina. Pakai iya aja dia. Iya ini kadang-kadang bisa ke atas dia. Aina suraka illazina kuntum taz'amun. Di mana sekutu-sekutuku kata Allah yang kalian poles-poles salamuku hari boleh nandak karu-karuan. Ya. Di mana sekutu-sekutuku yang mana kamu semasa hidup di dunia dulu kamu tokoh-tokohkan, kamu bangga-banggakan, kamu zu'amakkan. Berarti di sini mana maf'ulnya? Aina suraka Taz'amun. Taz'amun kan fi'il mudhari. Ya. Fa'ilnya mana? Taz'amun. Suraka. Taz'amun hum. Ya, jangan antum.
Antum. Iya. Ah, Terus kan antum fa'ilnya. amun. Berarti maf'ulnya mana? Kalau Allah yang mengatakan begini kan, mana sekutu-sekutuku yang kalian persamakan dengan aku yang kamu tokoh-tokohkan dulu semasa hidup dunia dulu? Tidak ada. Enggak, maksudnya maf'ulnya itu mana? Maksudnya tidak ada. Ya, adalah. Diulang lagi, kan ada dalil sekutu tadi. Iya, sekutu. Iya, mana Mana sekutu-sekutuku yang mana kamu damba-dambakan dulu sekutu-sekutu itu, kan? Ya. Surakai itu ya. Iya, Betul. itu yang ada dalil, namanya ada dilalah, ada indikasi menunjukkan itu. Jadi kalau belajar maf'ul yang dihilangkan itu, lihat dulu apa indikator yang menunjuk. Agak halus apanya kok. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ada gaya begitu. Ini buktinya akan berapa ini diambil dari ayat. Hal yastabil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Aina syuraka'il ladzina kuntum taz'umun. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kajian maf'ul yang bisa dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena sudah ada yang menunjuk untuk itu. Ada indikator yang menunjuk itu. Nggak perlu ditulis lagi. Berarti sudah maklum. Makanya itulah awak ko sebenarnya makhluk yang paling hebat tuh. Lagi sabut mama ayatnya tuh ya bahasa awak ko paling hebat. Ahsani takwim. Ya, itu nan lain apa lain? Laqad karamna, kami muliakan. Nan lain mana? Wa 'allama Adamal asma. Antumul a'laun. Ya pokoknya hebat, awak ko hebat. Cuma lupa. Itu mangku banyak orang yang stres, banyak orang yang gantung diri, banyak orang yang bertetea. Barang pun nak dijagonya. Banyak menganggap ar-ra'ahustagna. Ya, bangku awak paham dek lah banyak membaca ayat keterangan Al-Quran ku juga. Oh, iya. Apalagi kalau dibaca masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara. Perumpamaan orang itu persis seperti orang minta agilah tarang di amboko. Datang Nabi Muhammad diutus Allah ke Madinah ke Makkah. Sambungannya itu. Masaluhum kamasalil ladzis. Terus falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Tutupnya lagi. Summum umyum fahum la yarji'un. Datang Nabi Muhammad ke Makkah sampai ke Madinah tidak terima orang. Jadi dan menerimanya tarang. Itulah Quran menumpuk di rumah tapi nya dibaca biru tasasak karena itu pun tidak lo jale. Yo, tidak jale. Coba kalau baca. Jadi ambo kalau baca ayat tu, datang sekali jangan seperti orang munafik tu. Yo beragama Islam tapi pepangana panik pendek. Awak lah santiang. Tuhan Allah begini. Rupanya panik. Dan banyak panik orang dan mengaku beragama Islam. Dan susah tu. Dapat bet. Orang kafir paniknya tu. Iya lain paniknya. Dan orang Islam paniknya nak cocok.
Lah, jadi itu maka disebutkan di sini bisa dihilangkan ada dalilnya. Untuk itu mari kita raun ke atas sebentar ya, persiapan membaca Arab nih. Kadang-kadang bahasa Boh, kadang-kadang enggak. Awak kan belajar maf'ul tuh. Tapi maf'ul lah gaya halusnya. Aku lah pakai warna-warna aku berarti lah dipelajari kulai. Aku nomor 6. Sudah aku pangkain dulu Furqan ya. Ya Furqan mungkin. Ya Furqan. Surat Furqan surat berapa itu? 25. 25. Ya 25. Maka nama Furqan itu apa tuh? Pembeda. Nama maksudnya mana apa tuh? Quran. Yo, bedanya maksudnya apa tuh? Orang tahu dengan tidak tahu. Jadi maksudnya kalau awaklah membaca Quran jauh bedanya orang yang tidak membaca Quran. Jangan samanya begitu. Cara berpikirnya, cara pandangan dirinya, cara apa. Makanya itu pekerjaan. Kalau sebenarnya paham, la ada khauf lain, la khaufun alaihim wala hum. Nya takutnya khauf wa tama'annya itu saja nih. Kalau tidak batu-batunya jadi hamba Allah itu lain. Nah lain ada takut. Sudah aku nambah puasa, sudah aku sudah aku alah. Aku mancik cari itu. Sudah aku cinta berpuasa. Ya. Sancangnya tentu yo, ada ilmunya. Lah, coba baca kok. Kul anzalnahu allazi Ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu ya. Sekarang kita coba praktek. Kul bentuk apa? Kul. Amar. kul fi'il amar. Kul Fi'il amar. ya, Mana fi'il fa'ilnya? amar. Anta. Siapa maksud antanya di sini? Muhammad. Kalian manusia. Nah. Muhammad. Iyalah. Oh Asal iya. ada kata qala, apa makalahnya? Iya. Kol makol. Ya, apa kal makalnya? Anzalnahu. Oh ya, anzalna. Anzalnahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Itu makalah. Kal itu kal makal itu kan artinya kal kata yang dikatakan. Kalau bahasa Indonesia ini kan dikasih titik 2 tanda kutip kan gitu. Petik, tanda petik. Tanda petik. Jadi kalimat langsung ya. Anzalna bentuk apa? Iya, madi. Lengkap sampai anzalnahu. Fi'il fa'il. Terus? Makol. Iya. Fi'il fa'il maf'ul. Ya kan? Fi'il fa'il maf'ul. Maf'ulnya ini sharih atau ghairu sharih? Sorry. Bersih. Ya, dhamir ya. Dhamirnya muttasil apa mumpasil? Mutasil. Muttasil. Itu untuk perintang-rintang kapalo sebenarnya tuh. Di Al-Quran berlaku, Pak. Terus allazi bentuk ada tinggal. Ayatnya tinggal. Coba sebentar dulu. Furqan berapa tadi? 25 ya? 25. Ayat apa? 50. Ayat 6. Nah, sekarang ayat 6. Kul anzalnahu allazi. Bukan anzalahu kiranya Pak. Anzalahu. Kul Anzalahu ya. Anzalahu ya, betul ya, salah ya. Anzalahu di Quran. Ya, anzalahu. Gitu ya. Apa? Kul anzalahu ya sama juga fi'il fa'il. Tapi fa'ilnya mana yang fa'il anzala?
Anzala fa'ilnya Alladzina ya'lamu. Ah, Alladzi ya. ya'lam. ya Ya, betul. allazi Ya. ya'lamu. Allazi itu fa'ilnya. Jangan dua Allazi. lagi ya. Lalu Iya. hu yang ada di sini Allazi. apa? Itu maf'ul bih, Maf'ul bih, ya. sesudah fi'il. Sesudah fi'il. Jadi katakan Muhammad anzalahu. Hu-nya ini balik ke Quran ya. An. Ya. Ya. Dari mana tahu bahwa hu ini ke Quran? Padahal Quran ada nggak ayat sebelumnya? Ada sebelumnya. Ada sebelumnya. Lagi, ya, betul. Lagi pula anzala ini ke ayat atau bisa juga air hujan ya. Terus mana failnya tadi? Allazi ya. Allazi. Nah, Allazi. ini namanya isim Allazi. mausul, berarti anak Ya. kalimat. Ya. Berarti menerangkan yang menurunkan itu allazi. Kemudian ya'lamu mana failnya? Ya'lamu. Ya, huwa. Iya, huwa balik ke allazi lagi. Tapi nggak Allazi. disebutkan sini. Allazi ya'lamu. Lalu sirra jadi apa gunanya? Maf'ul bih. Ya. Ya'lamu mengetahui sirra. Ya, sirra itu jadi maf'ul. Berarti jadi pelengkap penderita. Sarih ya. Sorry. Terus bisamawati fil ard dan majrur. Sampai sini coba terjemahkan. Katakanlah Muhammad Allah telah Muhammad menurunkan akan Quran orang yang mengetahui dia dan tersembunyi dan di langit dan di bumi. telah menurunkan Yang mengetahui dia akan yang tersembunyi, biar di langit, biarpun di bumi. Nah, yang mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi, kan memperkenalkan yang menurunkan. Allah. Berarti Allah. Maka kalau ditanya, sudah kenal Allah? Sudah. Dari mana taunya? Dia mengetahui yang tersembunyi di langit, yang tersembunyi di bumi. Awak lai tahu. Ya saya ngenek. Nggak lo sebenarnya tahu. Jadi yang tersembunyi, yang tersir di langit, tersir di bumi, dia mengetahui, dia yang menurunkan Al-Quran. Awak menghabiskan hari menggali isi langit, menggali isi bumi. Boleh digali dalam-dalamnya semanfaatnya, tapi sadar bahwa namanya jadi ke langit, bumi, yang tersir di langit, bumi tahu. Kan hebat tuh. Terus di sini berikut lagi. Innahu dibaca atau annahu? Innahu. Berarti kalau innahu berarti menjadi awal kalimat kembali. Kalimat baru. Mana pokok kalimatnya? Ya. Mana kabar? Pokoknya dijumlahkan semuanya. Mulai dari kana ghafuran rahim. Kana ghafuran rahimah dihancurkan semua, dikelompokkan di satu, jadi apa gunanya? Kabar dari kana. Mana pula kabar dari kana? Kana ghafuran rahimah itu semuanya menjadi kabar dari hu. Ya, kabar hu. Hu siapa hu? Allah. Jadi Allah sedia kalanya pengampun lagi penyayang. Kabar daripada kana mana? Ghafuran rahim. Ya, ghafuran. Rahimah sebagai apa? Sifat. Jadi sifat mausuf menjadi kabar dari kana. Isim kana mana? Isim kana. Ghafur. Isim kana isimnya atau muftadanya mana? Muftada kana. Ya, Innahu. Iya. Jadi dalam bungku ada bungku, dalam bungku ada bungku, itu Arab. Pokok kalimatnya kalau dihilangkan, sekiranya dihilangkan inna itu, maka dia tertulis wa kana ghafurur rahim. Dihilangkan inna, hilangkan kana. Berarti wa ghafurun
rahimun. Huwa ghafurur rahimun. Ya, dihilangkan apa? Dihilangkan Kananya? inna, huwa, Inna, dihilangkan kana. Berarti huwa huwa ghafurun ghafurur rahimun. rahimun. Nah, kini dimasukkan inna, dimasukkan kana. Ada maksudnya. Nah, begitu. Kenapa Allah pakai itu? Pakai inna dia kok pakai kana? Ada maksudnya. Itu maka kalau di bahasa selain terjemahan, walaupun bahasa Inggris, Perancis segalanya, nggak nampak. Kecuali kalau mengerti bahasa Arab. Kalau enggak terbawa. Lah, ikulah dan terbentang luas tugas awak. Orang nangka menyerap banyak, nangka lahir anak cucu masuk ke tibu. Jangan dipabia mode-mode kita kok maaf ambo ya. Maku aco ambo kisahan ke cucu ambo. Jangan seperti nenek kakek kalian lagi rajin belajar. Waktu kakek masih hidup ini ya Bu, nanti seperti nenek kalian sama kakek kalian nggak apa panjang pendek itu pun lumayan. Ya. Itu yang ada dulu dah Pak. Iya. Ini neneknya lah Santiang, kakeknya lah Santiang. Coba cucu di Pabialo atau sama nasibnya lebih parah dari nenek. Jadi ayatku menjelaskan, katakan Muhammad, kalian jangan ragu terhadap Al-Quran. Quran ini bukan buatan siapa-siapa. Yang mendatangkannya adalah dia tahu yang tersembunyi di langit, yang tersembunyi di bumi. Kalau kamu selama ini tidak mau pelajarinya, tidak mau ikutinya, sudahlah, minta ampun aja. Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan? Untung bersobok tu. Cerita semua Pak Zaini tadi. Jadi awak alun meninggal, kesempatan minta ampun banyak, beramal soleh menurut mampu awak lah sana awak tu mah. Mujon dan gaya-gaya sakit-sakit kau daripada capek matinya dulu. Kalau dah capek matinya dulu, entahlah. Itulah paling-paling awak berdoanya bapak-bapak ibu-ibu. Kalau awak nan tinggal-tinggal kau lain masih itu kesempatan. Itu pun kalau lain namu beraja. Kalau enggak ya tamu. Entah aku mau panjang pensiun dapat Israel. Ya, dapat nak pensiun tiap bulan batu Pak Bet. Dapat tiap bulan untuk aku. Kalau tidak beraja ya Pak. Iya, lebih rancak misalnya itu makanya dan amal soleh itu dipraktekkan. Amal soleh itu. Jadi bukan dapat kok dibelian kok akan tambah dapat kok dibelian kok. Ya kalau misalnya ndak ada misalnya pompa lagi dibeli pompa lagi ndak ndak ada atok dibeli atok ikut atok lah doa kini ke dibuat lu cek lain dibuat lu mau pondokan kan dapat lu piti balik buat lu mau pondokan sudah tu pondokan tu piti tu dipengat. Tapi kalau lah banyak rumah pondokan misalnya piti ku ada anak nak mengerti bahasa Quran aku caronya untuk menyekolahkan alhamdulillah. Duit sekolah Quran dia disumbangkan kasih tidak Pak. Iya, kan itu Om Bukician. Itu jadi amal soleh itu dua. Nanti misalnya puasa Senin Kamis, salat malam, baca Quran itu kan untuk mempapadi awak. Tapi sudah itu buahnya. Buahnya ya. Ya, buahnya apa? Jadi Om Bukician Pak Bet banyo lah Santiang, oli lah licin, lah lampu lah tarang, lah menambang ilmu dia, tapi tidak ada tambangannya kosong. Adilap yo. Lah sampai siko kaji awak ya. Mari berdoa. Allahumma Fakina bidina Fiddin wa'allimna al-hikmah wa ta'wil wa'allimna lughatal arabi wa'allimna lughatal Quran.
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mulailah gunting-gunting karton lain. Assalamualaikum Azan Ustaz. azan kan nak cucu buat haza haji sudah itu buat mana muzakar beko ini mangga ini mobil Ustaz. terbilang. Ya. Ustaz. Ya. Selamat siang. Ambo mohon pamit Pak Ustadz. Oh ya, Pak Tommy. Ya, ya. Tommy. Betul. Mari kita doakan Allahumma hawin. Allahumma hawin alaina. Ya, Allahumma hawin ala safarati Pak Tommy. Allahumma hawin ala safarati Pak Tommy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.